Tapi ada peluru nyasar yang tepat menghantam kepalanya dan membuat Angel meninggal. Demonstrasi yang terjadi pada 11 April 2022 di kawasan gedung DPR kemarin cukup menyita banyak perhatian. Ada ratusan bahkan ribuan mahasiswa yang menyuarakan pendapat mereka sehubungan dengan beberapa masalah yang lagi dibicarakan banget di negara kita ini. Kalau ngomongin soal demonstrasi apa yang paling kalian ingat? Mungkin sebagian besar bakal ingat tentang demonstrasi terbesar di Indonesia. Apalagi kalau bukan demonstrasi 1998 atau biasa kita sebut dengan kerusuhan Mei 1998. Dengernya aja bikin merinding. Tercatat di beberapa kanal berita lokal, sekiranya ada 1.190 nyawa yang melayang akibat kerusuhan ini. Beberapa ada yang meninggal karena kebakaran, sementara 27 orang lainnya meninggal karena luka tembak. Kita nggak akan ngebahas soal kerusuhan 1998, tapi akan membahas sedikit tentang 5 kerusuhan yang baru-baru ini terjadi di dunia dan merenggut nyawa. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Yang pertama, kerusuhan Ethiopia. Pada tahun 2019 lalu, massa Ethiopia sedang mengerubungi ibu kota Addis Ababa di Provinsi Oromia. Aksi demonstrasi ini berujung kerusuhan serta memicu pertikaian antar etnis. Sayangnya, aksi demonstrasi ini berujung pada ketegangan antar etnis. Berawal dari seorang aktivis bernama Jawar Mohammed yang menyatakan bahwa dia menjadi target oleh aparat keamanan setempat pada saat itu. Kejadian ini menjadi suatu pertentangan karena Perdana Menteri Abiy Ahmed pada saat itu baru aja mendapatkan Nobel Perdamaian, Nobel atau Nobel. Nobel kayaknya ya. Dirinya dianggap sebagai orang yang berhasil meredam konflik yang sedang terjadi di negaranya dan negara sahabat. Tapi, tuduhan Jawer terhadap Perdana Menteri dianggap sebuah fitnah dan dibantah oleh aparat setempat. Mereka bilang, Jawer diamankan karena kerap mengkritik pemerintah, khususnya Perdana Menteri, yang selalu dianggap seolah-olah seperti diktator dan siap menjadi penantang pada pemilihan umum yang akan digelar di tahun yang akan datang. Dalam demonstrasi ini, ada beberapa orang yang meninggal dunia karena dibunuh dengan menggunakan senjata tajam. Rumah mereka dibakar, ada yang ditembak, satu sama lain saling menyerang menggunakan senjata api. Total keseluruhan korban jiwa dalam aksi demonstrasi ini mencapai 67 orang. Oke, yang kedua, demonstrasi reformasi Irak 2011. Pada tahun 2011 lalu, gubernur di Basra menjadi bulan-bulanan demonstran di Irak. Sekiranya ada sekitar 4.000 demonstran yang menuntut para wakil rakyat untuk turun. Demonstrasi ini nyaris membuat ibu kota lumpuh. Karena takut kericuhan semakin membesar, pihak-pihak berwenang akhirnya diturunkan untuk menjaga keamanan pada saat itu. Demonstran yang di jalan mulai melakukan aksinya. Para demonstran di jalan juga mulai melakukan aksi mereka. Sambil melempar batu, terjadilah bentrok antara demonstran dan polisi anti huru-hara. Demonstran berusaha untuk merobohkan pagar pembatas yang menghalangi jembatan Jumhuriyah di dekat lapangan. Setidaknya dalam insiden ini ada 5 korban yang meninggal dunia akibat terbunuh oleh pasukan keamanan di sana. Yang ketiga, ini kita udah pernah bahas di satu video, yaitu demonstrasi kudeta Myanmar. Mungkin kalian masih ingat kasusnya karena juga viral di Indonesia. Tepat di tahun 2021 kemarin, Myanmar sedang gencar-gencarnya memberitakan tentang perkudetaan yang diterima oleh Aung San Suu Kyi, yang merupakan salah satu penasehat kepresidenan Myanmar pada saat itu. Kenapa demonstrasi ini bisa sangat menghebohkan dunia dan Indonesia? Ceritanya berawal dari salah satu mahasiswa yang bernama Ma Kyakshin, atau dikenal juga dengan nama Chiashi atau Angel. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan. Waktu itu Angel memimpin salah satu demonstrasi kudeta Myanmar, berjuang mati-matian di Jalan Mandalay. Tapi ada peluru nyasar yang tepat menghantam kepalanya dan membuat Angel meninggal. Sebelum meninggal, Angel rupanya sudah meninggalkan beberapa surat wasiat, mungkin feeling, di mana di Facebook pribadinya, Angel sudah memposting beberapa rincian laporan medisnya, beserta permintaannya untuk menyumbangkan semua organnya kalau aja di demonstrasi itu dia meninggal.
Angel bukan satu-satunya yang menjadi korban. Ada sekitar 50 orang lain yang juga meninggal akibat demonstrasi ini. Yang keempat, demonstrasi RUU ekstradisi Hong Kong 2019. Di tahun 2019 lalu, seorang mahasiswa bernama Chow Tse-lok, maaf lagi kalau misalnya penyebutannya salah, yang masih berusia 22 tahun dari Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong, meregang nyawa setelah terluka akibat demonstrasi RUU ekstradisi yang terjadi di sana. Chow yang saat itu sedang berada di lokasi tempat demonstrasi berlangsung, menerima kekerasan dari aparat keamanan. Meskipun gak ada pernyataan tegas terkait kematiannya, aparat mengatakan kalau Chow sebenarnya terjatuh dari lantai 2 di dekat area parkir waktu polisi mencoba untuk membubarkan kerumunan. Jadi, bukannya disengaja tapi sebuah kecelakaan. Karena kematian Chow dianggap sangat janggal, para pengunjuk rasa makin marah dan makin membenci aparat keamanan yang ada di sana. Gak cuman itu, pemerintahan Hong Kong sendiri merilis keterangan resmi mengakui bahwa mereka berduka dan kecewa dengan kejadian yang menimpa Chow. Pemerintah sempat menjanjikan akan ada investigasi terkait kematian Chow. Dan yang terakhir, demonstrasi mahasiswa 11 April 2022 yang baru aja terjadi. Karena beberapa kebijakan terkait harga BBM dan beberapa kebijakan politik lainnya yang tidak disetujui oleh para mahasiswa, terjadilah aksi demonstrasi pada 11 April. Termasuk juga membahas tentang penundaan pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Awalnya demo berjalan dengan sangat normal dan lancar. Enggak ada tanda-tanda kerusuhan dan anarkisme. Tapi kericuan mulai muncul saat salah satu dosen FISIP UI yang bernama Ade Armando terlihat di lokasi kejadian. Ade mengaku dia di sana cuma untuk memantau situasi. Dan tanpa disangka-sangka, Ade Armando yang lagi jalan di tengah kerumunan tiba-tiba diserang. Untung aja aparat keamanan berhasil mengamankan Ade Armando sebelum diamuk lebih parah lagi oleh para demonstran. Kabar terakhirnya, Ade sempat terbaring lemas di rumah sakit. Mungkin banyak yang baru mendengar nama Ade Armando. Dosen UI ini sebelum-sebelumnya sempat terseret beberapa kasus kontroversial. Sebenarnya bukan kasus, tapi pendapatnya yang kontroversial. Alasan kenapa dia juga tiba-tiba diserang, mungkin ada kaitannya dengan ini, tapi kita juga belum tahu. Itulah tadi beberapa demonstrasi yang baru-baru ini terjadi dan cukup fatal. Untungnya demonstrasi kemarin, alhamdulillah tidak memakan korban jiwa. Dan segitu dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kalau ada kasus lain yang pengen kalian rekomendasikan, silahkan tulis di kolom komentar bawah. Atau DM langsung ke ruanggelap.ch, Instagram kita. Atau bisa juga DM langsung ke misteriruanggelap@gmail.com. Lebih dan kurang gue mohon maaf. Thank you so much udah nonton video ini. See you guys in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.